Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servis handphone yaitu via paket dari kiriman salah satu sahabat subscriber. Beliau dari Jombang, Jawa Timur, teman-teman. Atas nama kalau tidak salah Mas Permadi. Terima kasih atas kepercayaannya sudah mengirim dari Jombang, Jawa Timur ke Juwana, Pati, Jawa Tengah. Oke, ini adalah bentuk infonya. Kita coba untuk unboxing dulu. Oke, ini adalah handphone Realme X2 Pro yang milik beliau ini. Saat konsultasi sebelum beliau mengirim handphone itu kondisinya kaca touchscreen-nya retak dan dimintai untuk perbaikan penggantian kaca touchscreen-nya saja, teman-teman. Oke, sebelum kita mengerjakan kita cek dulu, kita nyalakan dulu handphonenya yaitu untuk mengetes fungsi dari LCD beserta fungsi dari touchscreen-nya. Oke, LCD masih bagus dan touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal. Namun untuk di bagian pojok samping bawah itu ada keretakan yang lumayan parah ya, teman-teman. Seperti itu kondisinya. Oke, jika sudah diketahui untuk kerusakannya, kita coba untuk siapkan lem warna bening dan juga solasi atau lakban warna bening juga, teman-teman. Yang tujuannya untuk melapisi di bagian kaca touchscreen yang retak dan juga tujuannya untuk menghindari resiko. Karena handphone ini adalah kualitas LCD menggunakan kualitas Super AMOLED seperti LCD milik Samsung A50 atau sejenisnya ya, teman-teman. Karena untuk di bagian LCD tipe seri ini Realme X2 Pro menggunakan layar AMOLED. Jadi untuk proses pengerjaannya harus dikerjakan dengan ekstra hati-hati karena resikonya sangat besar, teman-teman. Oke, setelah kita bongkar untuk di bagian backdoor dan setelah saya bongkar itu handphonenya masih segel ya, teman-teman. Sengaja untuk segelnya saya simpan tidak merusak segel dan kita bongkar untuk di bagian penutup mesin dan juga di bagian penutup papan chargernya. Kita lepas semua untuk di bagian fleksibelnya dan di bagian ini ada switch kabel antena, jadi kita juga untuk melepasnya. Oke, kita lepas semua untuk dari segala spare part mulai dari mesin dan juga di bagian fleksibel serta papan chargernya ya, teman-teman. Yang tujuannya untuk mempermudah pengerjaan dan juga kita angkat atau kita simpan mesinnya. Tujuannya agar kamera belakang dan kamera depan juga tidak kotor, teman-teman. Kita angkat untuk di bagian papan chargernya. Dan di bagian ini kita akan proses yaitu melakukan pembongkaran atau memisah LCD dari framenya. Untuk di bagian kaca touchscreen-nya retak harus ekstra hati-hati, teman-teman. Kita panasi dulu menggunakan alat separator dengan suhu yang sudah kita setting sebelumnya. Dan di bagian ini kita angkat dulu di bagian baterai ya, teman-teman. Oke, tetap harus ekstra hati-hati untuk membuka baterainya. Jadi sedikit lebih mudah apabila kita sambil memanasi menggunakan alat separator, teman-teman. Oke, setelah kita angkat baterainya, selanjutnya kita lepas fleksibel LCD-nya dan kita siapkan untuk mika tipis dan lentur, yaitu untuk membuka LCD dari framenya. Jadi kita gunakan minyak kayu putih secukupnya saja sebagai pelumas dan untuk mempermudah pembongkaran, teman-teman. Karena LCD ini terbuat dari kualitas Super AMOLED, jadi sangat tipis dan harus ekstra hati-hati, teman-teman. Oke, kita masukkan mikanya jangan terlalu dalam dulu, kita cari celah dan kita pelan-pelan untuk membuka LCD-nya. Di bagian bawah itu ada bagian keretakan yang parah, jadi harus ekstra hati-hati. Kita pelan-pelan angkat LCD-nya dan sudah kita bongkar LCD dari framenya. Dan di bagian ini ada lubang atau bagian sensor sidik jari atau fingerprint ya, teman-teman. Jadi harus ekstra bersih untuk mengerjakannya. Kita panasi menggunakan alat separator yaitu untuk proses memisahkan kaca touchscreen-nya. Di bagian ini kita lindungi dulu yaitu di bagian lubang buat sensor sidik jari yang tujuannya agar tidak terkena kotoran ataupun sidik jari kita, teman-teman. Apabila kepegang nggak sengaja itu biasanya
nanti bisa berpengaruh sidik jari tidak ada respon ataupun low respon teman-teman. Oke, untuk kawat yang saya gunakan untuk memisahkan kaca touchscreen-nya, saya menggunakan ukuran kawat 0,03 mili. Dengan cara kita cari celah dulu untuk memasukkan kawatnya, yaitu di antara kaca touchscreen dan LCD, sambil kita tekan ke bawah dan juga kita gesekkan. Oke, tetap harus hati-hati dan pelan-pelan teman-teman. Untuk memisahkan kaca touchscreen khususnya layar Super AMOLED harus ekstra hati-hati karena risikonya juga sangat tinggi teman-teman. Apalagi dengan harga LCD yang AMOLED itu rata-rata harganya mahal dibanding kualitas yang KW atau LCD satu set yang KW teman-teman. Oke, sudah kita pisah dan masih ada sisa lem. Kita bersihkan dulu. Apabila kesulitan, kita bisa menghangatkan LCD-nya dulu, yaitu untuk mempermudah membersihkan di bagian sisa-sisa lemnya di bagian LCD. Oke, setelah kita bersihkan sisa lemnya dan kita cek fleksibelnya masih utuh, aman, dan tidak ada cacat. Selanjutnya jangan senang dulu. Apabila kita sudah menyelesaikan memisahkan kaca touchscreen-nya, saya coba jelaskan sedikit teman-teman, karena untuk ketebalan layar LCD AMOLED itu sangatlah tipis. Kita coba bandingkan dengan kaca touchscreen-nya, itu ketebalannya hampir sama teman-teman. Jadi diameter ketebalan LCD sama kaca touchscreen itu hampir sama tipisnya. Jadi jangan gegabah dan jangan terlalu buru-buru untuk segala proses pengerjaannya dikerjakan dengan hati-hati teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk mengetes yaitu LCD-nya setelah kita memisahkan kaca touchscreen. Oke, kita nyalakan infonya dan kita tunggu loadingnya sebentar. Apakah ada yang cacat seperti flek tompel hitam ataupun garis? Oke, untuk LCD-nya sudah menyala, kita coba untuk cek dulu. Oke, alhamdulillah LCD-nya masih bersih, utuh, tidak ada flek hitam atau tombal dan juga tidak ada garis, dan untuk kontrasnya bisa diatur, beserta untuk fungsi touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan nyaman sekali teman-teman, karena masih menggunakan LCD originalnya atau LCD yang AMOLED. Oke, di tahap ini kita membersihkan sisa lem yang masih ada sisa di bagian LCD dengan cara kita bersihkan menggunakan cairan pertamax sama tisu kering biasa. Oke, kita usap secara merata untuk bersihkan sisa lemnya. Jangan sampai ada sisa lem yang masih menempel teman-teman. Selanjutnya kita cek ulang setelah kita bersihkan layar LCD-nya. Oke, sengaja saya tes ulang ya teman-teman, yaitu untuk memastikan kondisi LCD-nya. Oke, LCD-nya sudah menyala. Kita cek ulang setelah kita selesai untuk membersihkan sisa lemnya. LCD-nya masih bersih, jernih karena masih menggunakan LCD yang originalnya teman-teman. Oke, sudah sukses untuk kita memisahkan kaca touchscreen beserta sudah selesai untuk membersihkan sisa lemnya. Jadi LCD masih menggunakan originalnya dan touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal. Dan yang terutama itu sidik jari atau fingerprint yang ada di bagian tengah layar otomatis masih bisa diaktifkan teman-teman. Di bagian ini saya siapkan untuk lem OK dan juga kaca touchscreen atau kaca touchscreen yang sudah plus lem OK jadi satu set. Oke, kita cek dulu untuk kondisi spare partnya. Oke, ini adalah kaca touchscreen yang sudah plus lem OK ya teman-teman. Kita cek dulu. Oke, sudah benar untuk kaca touchscreen yang sudah termasuk lem OK. Sekarang kita proses untuk pemasangannya teman-teman. Kita lepas dulu untuk plastik pelindung lem OK-nya dulu dengan hati-hati, dan kita presisikan kaca touchscreen-nya ke bagian bawah dulu atau di bagian frame paling bawah. Sambil kita tekan secara halus untuk presisikan dulu. Jika sudah menempel sedikit, kita angkat bebarengan dengan kaca touchscreen sama LCD. Dengan cara kita kasih jarak renggang seperti ini dan kita cek di bagian belakang apakah sudah presisi. Jika sudah presisi, kita proses pemasangan secara manual. Jika kalian sudah menggunakan alat paper remover atau sudah mempunyai mesin alat paper remover, silahkan digunakan semaksimal mungkin ya teman-teman. Karena di tutorial yang sering saya pakai itu menggunakan teknik manual seperti ini dengan cara kita
kasih jarak renggang dengan cara di bagian tangan kiri, dan juga untuk proses pemasangannya dengan cara kita tekan secara halus dan sambil kita dorong secara halus, atau bisa dinamakan proses memijit pemasangan secara manual. Jadi kita urut atau kita pijit secara perlahan saja, jangan terlalu cepat, karena proses ini sengaja saya percepat hanya untuk mempersingkat waktu teman-teman. Oke, sudah hampir selesai, tetap harus hati-hati dan kita tekan secara halus dan kita cek ulang, dan tidak ada sisa gelembung sama sekali. Untuk proses pemasangannya selesai, dan selanjutnya kita tinggal pengetesan ulang atau sekaligus kita bisa merakitnya. Jika sudah yakin, kita bisa langsung merakitnya teman-teman. Sebelum kita merakitnya, kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa kotoran yang terdapat di bagian belakang frame atau di bagian tulangan, karena masih ada sisa-sisa debu ataupun sisa lem. Kita bersihkan dulu, dan di bagian depan juga kita bersihkan. Oke, selanjutnya kita proses yaitu pemasangan LCD. Sebelum kita proses pemasangan, kita siapkan untuk lem warna bening di bagian sensor proximity-nya, sedangkan di bagian sekeliling kaca touchscreen saya menggunakan lem warna hitam. Karena untuk di bagian pemasangan seringkali saya menggunakan teknik secara seperti ini, yaitu dengan kita kasih lem di bagian kaca touchscreen, sedangkan di bagian pelindung sensor sidik jari yang sudah kita lindungi, yang tujuannya agar tidak kotor atau tidak sengaja kita pegang, ataupun untuk menutupi di bagian kotoran agar tidak mudah masuk ke bagian sensor sidik jarinya. Setelah kita presisikan dan kita pasang LCD ke frame, sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa sambil merakitnya, yang tujuannya untuk mempersingkat pengerjaan teman-teman. Kita pasang semua untuk fleksibelnya, mulai dari fleksibel LCD, mainboard, fleksibel charger, dan juga fleksibel baterai. Oke, setelah kita rakit semua, kita kasih segel untuk mengasih garansi sama beliau untuk proses penggantian kaca touchscreen, karena menggunakan LCD yang originalnya, tidak menggunakan LCD yang KW ya teman-teman. Oke, setelah menunggu lemnya kering, dan ini adalah hasilnya. Oke, kita cek ulang setelah perakitan selesai. Untuk di bagian ini saya bersihkan di bagian layar kaca touchscreen-nya agar terlihat jelas ada gelembung atau tidak teman-teman. Alhamdulillah pemasangannya presisi, rapi, rapat, dan juga masih menggunakan LCD yang originalnya, yaitu kualitas Super AMOLED. Kita nyalakan infonya dulu, yaitu untuk proses pengetesan ulang. Alhamdulillah pemasangannya sudah selesai semua ya teman-teman, mulai dari tahap awal sampai selesai. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Sekarang kita coba untuk pengetesan ulang jika sudah menyala LCD-nya. Oke, untuk fungsi touchscreen masih bisa digunakan dengan normal, dan terutama itu LCD-nya masih menggunakan yang originalnya, yaitu Super AMOLED, dan kualitas LCD-nya sangat bagus dan masih jernih teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya sukses, dan kita cek di bagian fungsi kameranya. Oke, dan ini adalah hasil kamera belakang ya teman-teman. Untuk saya zoom, ini masih bersih dan jernih, tidak kusam atau tidak blur. Dan untuk di bagian jarak jauhnya juga masih bisa berfungsi dengan jernih. Di bagian kamera depan juga masih jernih ya teman-teman, tidak kotor, tidak kusam, dan hasilnya sangat bersih. Oke, untuk pengerjaan sudah selesai semua, yaitu bagaimana cara mengganti sekaligus proses pemasangan kaca touchscreen Realme X2 Pro dengan cara manual. Semoga untuk tutorial kali ini bisa bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.